Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rahman Agus dari kelas 1D. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu mata kuliah studi hadis Bapak Edi Marwan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan hadis ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas. Yang kedua, hafalah suatu hadis lengkap dengan sanad, matan, dan rawinya. Yang ketiga, ceritakanlah ulama hadis pada masa sahabat. Secara kuantitas, hadis dibedakan menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi atau jamaah yang mustahil bagi perawinya untuk melakukan suatu kedustaan atau kebohongan. Kemudian di dalam hadis mutawatir ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir labzun wa makna. Hadis mutawatir labzun wa makna ini sendiri adalah hadis yang perawinya itu telah sepakat atas makna dan lafaznya. Kemudian yang kedua adalah hadis mutawatir makna fakot, artinya hadis ini perawinya telah sepakat atas makna saja. Kemudian yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Yang pertama kita akan membahas tentang hadis masyhur. Hadis masyhur sendiri adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih, akan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat, akan menjadi hadis mutawatir. Yang kedua adalah hadis aziz. Hadis aziz sendiri adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi saja. Yang ketiga adalah hadis gharib. Hadis gharib di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja. Kemudian hadis dari segi kualitas dibedakan menjadi 3, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Apa sih yang dimaksud dengan hadis sahih? Hadis sahih sendiri adalah hadis yang gimana kita cara melihat dari hadis itu sendiri, baik itu dari hafalan perawinya, akhlak perawinya, maupun dari sanadnya. Apakah sanad di dalam hadis sahih ini sendiri sanadnya harus bersambung. Kemudian yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang tidak jauh berbeda pengertiannya dari hadis sahih. Yang membedakannya adalah tingkat hafalan bagi perawinya. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif sendiri adalah hadis yang lemah. Hadis dhaif di sini adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat dari hadis sahih dan hasan. Berikut contoh hadis yang lengkap dengan sanad, matan, dan rawinya. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, haddatsana Jariru an Mansurin an Abi Wa'ilin an Abdullah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innas sidqa yahdi ilal birri wa innahu birra yahdi ilal jannah wa innahu rajulu la yaksidu hatta yakuna siddiqan wa innahu kaziba yahdi ilal ujuri wa innahul hujuru yahdi ilan nar wa innahul rajula la yakzibu hatta yakuna indallahil kaziban, yang artinya dari Utsman bin Abi Sufyan menceritakan kepada kami, dan Jarir menceritakan kepada kami pula, Masrur dari Abi Lail dari Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Seseorang dapat dikatakan jujur apabila mereka mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai dari kejujuran tersebut. Sebaliknya, seseorang melakukan kebohongan akan mengantarkan kepada kesesatan, dan kesesatan itu mengantarkan kepada neraka. Oleh karenanya, orang yang seringkali berbohong akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang
yang melakukan pembohongan atau orang pembohong. Baiklah, berikut saya akan menceritakan tentang salah satu imam hadis pada masa sahabat Rasulullah SAW, yaitu Imam At-Tirmizi. Nama besarnya beliau diambil dari sebuah tempat kelahirannya di daerah Turmus di bagian utara Iran. Kemudian nama lengkapnya beliau adalah Muhammad bin Isa bin Syaudah bin Ad-Dahak bin As-Salami Al-Bugi. Beliau sering dipanggil dengan Abu Isa. Beliau lahir pada bulan Zulhijjah tahun 209 Hijriah. Kira-kira kelahiran beliau setelah 15 tahun kelahiran dari Imam Muslim. Kemudian salah satu beliau memiliki banyak peran penting di dalam Islam. Salah satu perannya ialah beliau adanya penyatuan paradigma antara hadis dan fikih dalam satu kitab. Kemudian sebelum munculnya Imam At-Tirmizi ini, kualifikasi hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hadis dhaif. Kemudian setelah adanya Imam At-Tirmizi ini, beliau memiliki pemikiran untuk mengelompokkan hadis yang rawinya itu memiliki hafalan yang kurang kuat, bisa dikatakan masih setengah-setengah. Jadi beliau menetapkan bahwa hadis itu menjadi hadis hasan atau hadis yang masih bisa dilakukan dengan orang yang kurang kuat hafalannya di atas hadis dhaif. Kemudian salah satu hadis yang paling terkenal salah satu karya terkenal pada Imam At-Tirmizi adalah kitab Ilalul Hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.